Selamat pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A, regular sore, semester 7 ingin menjelaskan isi dari buku review ke-11 dari tugas sosiologi terapan yang berjudul Kami adalah Big Data Masa Depan Masyarakat Informasi. Pada bab pertama dengan judul data besar, lebih besar dan terbesar, peluang baru dimungkinkan dengan banyaknya data. Yang tema kecilnya adalah tidak baru. Tentu saja big data bukanlah hal baru. Selama beberapa dekade penelitian institusi dan perusahaan telah mengumpulkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi baru, di mana pedagang bursa menggunakan model yang memanfaatkan aliran data yang luas dari berbagai sumber untuk deteksi dini risiko dan peluang perdagangan ikatan. Badan intelijen mencari pola dalam data untuk mencegah serangan potensial, di mana penanggung menggunakan data untuk memperkirakan risiko tingkat pelanggan individu dan seluruh portofolio. Pemersatu tema dalam hal ini adalah telah sama selama beberapa dekade, di mana mencari untuk korelasi indikator awal dan hubungan sebab akibat kapal antara fenomena, orang, dan peristiwa, dan membuat keputusan berdasarkan hasil. Namun sejak munculnya internet, banyak hal yang telah berubah. Penerapan analisis data memperluas dan memperdalam dan telah memasuki kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dan selanjutnya dipercepat melalui kebangkitan Internet of Things, di mana semua jenis peralatan besar dan kecil terhubung baik satu dan sama lainnya. Tema yang kedua adalah pertumbuhan eksponensial teknologi informasi. Gordon Moore adalah salah satu pendiri Intel yang meramalkan pada tahun 1965 di mana bahwa sejumlah komponen dalam sirkuit terintegrasi yang padat akan berlipat ganda setiap 2 tahun karena kemajuan teknologi atau hukum Moore. Sederhananya, setiap 2 tahun 2 kali lipat kekuatan potensial dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama atau daya komputasi yang sama untuk separuh jumlahnya. Meskipun ahli telah mengharapkan selama bertahun-tahun bahwa sebagai batas kesenangan fisika dan mental atau seperti jumlah atom per sirkuit adalah tercepat, prediksi akan berhenti menjadi kenyataan dan itu masih berlaku. Hukum yang sebanding berlaku untuk jaringan dan kapasitas penyimpanan. Dalam hal ini menarik untuk dicatat bahwa kapasitas penyimpanan berlipat ganda lebih cepat dalam 12 bulan daripada daya komputasi dalam waktu 18 bulan karena secara umum benar-benar menggunakan kapasitas itu sebagai penyimpanan. Dan kesimpulannya adalah semakin sedikit komputasi daya nasional tersedia per byte data yang disimpan. Dengan kata lain, data menjadi tidak dapat dianalisis secara eksponensial dengan metode tradisional memaksa pemikiran ulang tentang bagaimana mengeksploitasi file data yang dihasilkan. Pada bab 2 dengan judul Hapus Rasa Takut dan Taklukkan Resistensi Bisnis yang perlu menekankan masyarakat mengenai nilai big data. Tema yang pertama adalah kekurangan. Melihat ke belakang, ini selalu terjadi. Semua teknologi baru menawarkan solusi, tetapi pada saat yang sama hampir selalu menciptakan masalah. Salah satu contoh yang paling jelas adalah fusi nuklir, di mana penemuannya dapat mengarah pada pembangkitan energi yang sepenuhnya bersih, setidaknya jauh di mana kita mampu mengendalikan proses tersebut. Sisi gelap teknologi ini seperti pemusnahan total oleh nuklir bom, di mana memerlukan kontrol proses yang lebih jauh sedikit, dan sayangnya akhir-akhir ini semua terlalu akrab. Contoh yang lebih sederhana adalah yang pertama kali manusia membuat alat batu. Mereka datang dengan kesempatan yang luar biasa, beberapa sangat positif dengan memotong kayu sebagai hal yang adil dan salah satu contoh, tetapi juga memberi pemiliknya kemampuan untuk
melakukan sesuatu yang jauh lebih besar pada manusia lain daripada yang sebelumnya yang sangat dibayangkan. Teknologi mungkin tidak hanya memiliki efek sisi buruk, tetapi juga tergantung pada motif orang yang menggunakan dengan potensi untuk dieksploitasi untuk kebaikan dan juga kejahatan. Ada juga dua sisi masyarakat informasi baru, di mana sosial media menawarkan alat yang hebat bagi orang untuk mengatur diri mereka sendiri. Sisi baiknya dari poin ini adalah bahwa individu dapat mengambil kepentingan mereka dan menentang yang kuat dan bahkan mengorganisir revolusi. Sisi sebaliknya bagaimanapun adalah pemerintah dan perusahaan juga memiliki alat yang tangguh untuk memantau orang secara dekat melalui internet dan identifikasi elemen nonkonformis. Ini adalah sebuah masalah bukan hanya karena dapat mengakibatkan bentuk kontrol yang tidak dapat diterima, tetapi juga karena banyak pemerintah yang tidak terlalu transparan mengenai orang tua dalam hal ini secara halus. Tema yang kedua adalah pendekatan yang salah. Pada tahun 2011, Anders Breivik meledakkan dan mengebom di sebuah van di pusat Oslo, dan beberapa jam kemudian dia menembak dan membunuh puluhan orang di Pulau Utaya, dan itu muncul kemudian bahwa bom itu terbuat dari pupuk amonium nitrat. Masuk pupuk dapat dilepaskan dengan mudah dan bersama dengan sebuah bahan peledak seperti minyak solar, dan detonator dapat menyebabkan ledakan efektif yang berada di bulan-bulan sebelum serangan itu. Breivik telah membeli 6 ton pupuk tanpa menarik perhatian atau kecurigaan dengan ladangnya sebagai penutup. Pembelian sejumlah itu tampak sangat normal. Tema yang ketiga adalah penyalahgunaan. Risiko privasi baru muncul dalam masyarakat, di mana hampir semuanya menjadi variabel. Yang aneh adalah ini adalah salah satu dari sedikit sosial domain tempat tindakan atau hukum diambil untuk membatasi penggunaan data normal berdasarkan ketakutan bahwa seseorang akan mengeksploitasi potensinya secara tidak normal. Legislasi difokuskan pada pembatasan pengumpulan data daripada mencegah penggunaannya yang tidak tepat. Istilah Breivik teroris dan pupuknya ini akan menjadi setara dengan legislasi untuk membatasi pembelian pupuk tapi berfokus sedikit atau tidak sama sekali pada pencegahan pembangunan bom dan ledakan. Efek sekunder dari fokus khusus ini adalah dalam perdebatan tentang privasi sebenarnya hampir tidak pernah membahas privasi, dan sebaliknya fokus terutama pada keamanan informasi, di mana dengan sendirinya tidak ada salah dengan berfokus pada keamanan informasi. Memang benar keamanan informasi sangat penting di zaman sekarang ini ketika semuanya terhubung dengan yang lainnya, tetapi itu bukanlah intinya tentang tantangan yang dihadapi terkait privasi. Yang ketiga, judulnya adalah Anda belum melihat apa-apa, bagaimana semuanya akan terbalik turun di masyarakat informasi baru. Yang tema pertama adalah kebangkitan Bitcoin. Pada tahun 1999, ekonom Milton Friedman meramalkan dunia di mana bank tidak lagi berperan dalam lalu lintas pembayaran kripto. Dan ketika mempertimbangkan kebangkitan Bitcoin dan cryptocurrencies, dia mungkin benar. Bitcoin adalah mata uang digital, dan itu memungkinkan orang untuk mentransfer uang dari dompet elektronik mereka ke dompet elektronik orang lain tanpa perantara apapun. Di tahun 2013 tampaknya telah menjadi tahun di mana Bitcoin tidak masuk hal publisitas membuat terobosan nyata. Ada banyak sekali diskusi tentang potensi konsep. Alan Greenspan, mantan presiden Federal Reserve Amerika, tidak bisa melihat nilai apapun dalam Bitcoin. Paul Krugman, mantan pemenang hadiah Nobel dan kolumnis terkemuka di The New York Times, juga tidak pernah satupun dari itu. Volatilitas nilai mata uang dan berbagai skandal dan insiden yang melibatkan pemain utama di lingkungan Bitcoin System atau Gunung Gox dan Silk Road akan tampak mendukung pendapat mereka ini. Jadi tampaknya sekelompok besar pemikir terkemuka memiliki kurang lebih Bitcoin yang terdegradasi
ketumpukan sampah. Pada saat yang sama ada banyak orang dan tubuh yang merangkul mata uang. Pengusaha, perorangan, dan organisasi merupakan pengadopsi awal mengatakan itu dan memiliki banyak potensi. Tema yang kedua adalah redistribusi kekayaan. Kebangkitan robotika yang tidak dapat dilihat secara terpisah dari data fiction masyarakat yang dibahas dalam buku ini. Artinya, kesenangan pertanyaan-pertanyaan penting harus dijawab. Pada bulan Februari 2015, perusahaan mempublikasikan data dalam hal ini dari 69.000 application yang dikirim sejak sistem persetujuan baru diperkenalkan. Dikurangi sekitar sepertiga telah ditempatkan di platform melalui jalur cepat tanpa penilaian manusia. Itu yang mengajukan proyek harus menerima algoritma yang mengevaluasi makan ribuan poin data akan menentukan apakah proyek mereka siap diluncurkan di situs, apakah efek robotisasi di masa depan. Mungkin saja banyak pekerjaan dialihkan ke negara-negara berbiaya rendah. Pada akhirnya, DKD akan dipulangkan oleh negara-negara barat karena biaya bijaksana masuk akal untuk membuat robot di dekat pabrik pasar produk, menghemat biaya transportasi, dan berpotensi juga masuk segi kualitas. Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran yang signifikan dan peningkatan kemiskinan di negara berkembang ini. Itu hal yang sama berlaku untuk dunia barat, tempat sebagian besar pekerjaan kerah biru dalam bahaya yang menghilang. Kemudian pertanyaan besar tentang kontribusi kekayaan harus dijawab dan mengurangi atau setidaknya mempertahankan hanya tingkat pengangguran saat ini yang dimungkinkan melalui redistribusi atau redefinisi kerja. Bab keempat dengan judul menekan bullshit untuk pertama kalinya. Beritahu saya tumor apa yang Anda miliki dan saya akan berikan kamu obat yang tepat. Pada tema yang pertama adalah kontras yang luar biasa. Jika dilihat dari jauh, ada paradoks besar dalam perawatan kesehatan, di mana ada banyak penelitian ilmiah berkualitas tinggi, tapi memasarkan penelitian berkualitas tinggi dengan cara yang sangat kuno. Pendekatan ini jelas terlihat dalam sesuatu yang menyentuh masing-masing dan masing-masing pada suatu saat meminum obat, dan hampir semua obat generik saat ini didasarkan pada penelitian efeknya pada pria kulit putih barat atau biasanya muda. Ini terjadi meskipun telah lama diterima dalam ilmu kedokteran karena wanita merespon secara berbeda terhadap pengobatan, dan juga itu karakteristik lain seperti usia, berat badan, dan etnis. Signifikansi secara aktif mempengaruhi kemanjuran dan efek samping atau yang tidak diinginkan dari obat. Yang tema kedua adalah mengurai dan menafsirkan DNA. Perkembangan di daerah ini sangat menarik. Craig Venter proyek genom manusia memungkinkan untuk pertama kalinya pada saat itu kesimpulan di tahun 2003 untuk memetakan genom manusia yang lengkap. Pada waktu itu biayanya sekitar 1 miliar dan butuh 13 tahun dari dulu. Bagaimanapun, perlombaan memiliki tujuan sentral untuk menawarkan individual analisis genom dan menguraikan 3 miliar huruf itu menentukan genom dengan biaya di bawah $1.000 Amerika Serikat. Tingkat biaya yang dapat diterima seperti itu dapat membuatnya terjangkau, distribusi massal dalam dunia medis, dan akan berkontribusi untuk perawatan medis radikal yang dibuat khusus. Sepertinya telah dicapai pada tahun 2013 oleh perusahaan Amerika Illumina bahwa MIT peringkat di nomor 1 dalam daftar perusahaan terpintar baru pada tahun 2014, di mana harga sistem sequencing genom tersebut adalah masih sekitar $10 juta. Namun harga biaya per analisis, artinya per orang, dikatakan berada di bawah ambang batas magis, dan $1.000 penurunan harga terjadi lebih cepat dari yang diharapkan, dan tentu saja didorong oleh kekuatan komputer kuliner. Sebagai perbandingan, harga penuh urutan DNA yang terurai masih $350 Amerika pada tahun 2008. Jelas bahwa lompatan raksasa yang dilakukan di bidang ini dan hasilnya dalam jangka pendek bisa mendapatkan wawasan yang jauh lebih baik ke dalam kesehatan pribadi seseorang dan jika perlu pengobatannya. Wawasan yang ditingkatkan saat ini masih merupakan tantangan terbesar. Bagaimanapun, kata si
Illumina J. Flatley dalam artikel yang menyertai peringkat MIT, sementara mengungkap DNA saat ini dimungkinkan menafsirkan DNA harus menjadi langkah berikutnya. Itu satu hal yang dikatakan inilah variasi genetiknya. Ini adalah hal lain untuk mengatakan inilah yang artinya variasi, di mana wawasan kita tentang genom akan meningkat selama tahun-tahun mendatang, dan itu tidak akan menyembuhkan semua penyakit kita, tapi memang begitu pasti menjadi sebuah terobosan. Dengan judul Stimulus Data untuk yang lebih baik. Sekarang dunia yang ada sudah mencapai batasnya keseimbangan baru yang sedang diciptakan. Populasi tumbuh dengan cepat dan perubahan konsumsi dan pola gaya hidup menghasilkan peningkatan permintaan bahan baku, bukannya penurunan yang dibutuhkan. Menurut perkiraan oleh Dana Marga Satwa Dunia, kebutuhan ini termasuk misalnya kebutuhan dasar akan makanan, tetapi juga untuk energi. Persediaan bahan bakar fosil perlahan habis, dan hal yang sama berlaku untuk berbagai bahan mentah esensial. Iklim perubahan mungkin sudah menimbulkan masalah dalam beberapa dekade mendatang. Dan akhirnya keanekaragaman hayati juga mengalami tekanan serius dengan potensi konsekuensi yang sangat merugikan bagi persediaan makanan, di mana masalah keberlanjutan adalah monster yang berkepala banyak, tetapi dalam intinya juga sangat sederhana, dan ini adalah masalah kelangkaan. Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat lebih dari 190 negara berkumpul di Paris pada Desember 2015 dan mencapai kesepakatan untuk pertama kalinya menjaga suhu global naik hingga 2 derajat Celcius. Namun perjanjian ini masih tentatif dan baru dimulai mengatasi tantangan yang dihadapi. Tema yang pertama adalah untuk memaksa atau memotivasi perubahan. Dalam masyarakat informasi baru, kita dapat menggunakan informasi yang rumit dan untuk peserta yang belum pernah menyelesaikan konflik sebelumnya tentang kepentingan tersebut, dan ini memberi gudang senjata baru kemungkinan untuk menyelaraskan minat menggunakan rangsangan yang dipilih dengan baik, dan dengan demikian berkontribusi untuk dunia yang lebih baik. Dan ini mungkin terdengar terlalu konseptual, tetapi itu sudah terjadi di beberapa tempat. Contoh yang bagus adalah proyek pencontohan yang sedang dijalankan di Deventer, Belanda untuk meningkatkan arus lalu lintas. Peneliti di Universitas Teknis telah ada dan mengembangkan model yang tidak hanya mengikuti arus lalu lintas di tingkat mobil atau jalan individu, tetapi mencakup area yang luas yang termasuk di luar kota, dengan menggabungkan informasi tentang area tertentu dan menyelaraskan lampu lalu lintas dengan informasi itu. Lalu lintas aliran dapat ditingkatkan. Hal yang menyenangkan tentang proyek ini adalah file seseorang mungkin kan dipaksa untuk menunggu 5 menit lebih lama untuk mengakses jalan, tetapi masih sampai di rumah 10 menit lebih awal dari biasanya, dan itu waktu tunggu tambahan untuk yang mungkin berlawanan dengan intuisi, tetapi tidak ada yang diragukan lagi bahwa hal itu berkontribusi baik bagi kepentingan individu maupun kepentingan kolektif dengan meningkatkan arus lalu lintas. Dalam ujian ini bahkan tidak ada pilihan, sistem memaksa kita untuk melalui penggunaan lampu lalu lintas untuk mengubah perilaku kita. Komunikasi dan umpan balik. Bagian penting dari contoh desain mekanisme ini adalah efek komunikasi antara peserta yang sering dan semua memiliki informasi yang berbeda. Disinilah tepatnya tautan ke potensi masyarakat informasi baru dan dapat ditemukan. Yang pertama, karena lebih mudah kan untuk memetakan konsekuensi positif atau negatif tindakan yang akan memungkinkan lebih beralasan untuk pilihan. Yang kedua, karena big data membuat mekanisme yang pembalik yang mungkin jauh lebih rumit dari sebelumnya. Bagian dari tantangannya terletak dalam menciptakan gambaran akurat tentang efek tindakan kita pada diri kita sendiri, pada kepentingan orang lain, dan pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memetakan negatif atau positif ini konsekuensinya, kita mungkin bisa menciptakan rangsangan yang tepat untuk keseimbangan yang lebih berkelanjutan. Dan ini sudah terjadi di skala kecil pada tahun 2009, di mana pabrikan mobil Volkswagen meluncurkannya promosi untuk mengubah perilaku orang dengan memberi mereka termasuk
mengubah tangga di stasiun kereta bawah tanah menjadi piano untuk memotivasi orang untuk berolahraga. Setiap kali seseorang menginjak tangga itu membuat suara touch piano, jumlah orang mengambil jumlah tangga meningkat menjadi 66%, di mana eksperimen ini menunjukkan bahwa bisa juga dapat mempengaruhi perilaku melalui aktivitas menyenangkan dan cara kita dapat melalui tujuan sosial meskipun bersifat pribadi atau jangka pendek untuk kepentingan orang yang terlibat. Jeremy Rifkin atau otoritas di bidang ekosistem berkelanjutan dan penulis buku terlaris Revolusi Industri Ketiga mengatakan bahwa jenis mekanisme ini akan menghasilkan perbaikan efisiensi energi, di mana peningkatan produktivitas yang dramatis dan akhirnya menuju ekonomi melingkar yang berkelanjutan. Dia menyebut kolaboratif usia dan membuat sketsa bagaimana Internet of Things sudah berkembang cepat, yang termasuk karena dorongan yang diberikan oleh perusahaan besar seperti GE, atau IBM, Philips, dan Siemens. Ini menciptakan infrastruktur ligan yang sangat meningkatkan potensi umpan balik yang disebutkan sebelumnya kepada peserta, dan oleh karena itu menawarkan ruang untuk memberi teori desain mekanisme. Meyerson, Horowitz, dan Maskin ikut bermain, dan ini dimungkinkan karena internet menciptakan jaringan global di mana setiap orang dapat mendesain aplikasi untuk membuat hidup mereka lebih nyaman dan atau bertempur untuk masalah sosial. Itu adalah beberapa analisis mengenai isi buku yang ke-11 dari tugas sosiologi terapan. Sekian, terima kasih Pak. Selamat pagi.